Nah guys, ini warungnya, dan ini salah satu produknya, yaitu bandeng presto. Oke, sekarang yuk simak proses pembuatannya. Pertama, bandengnya dicuci dulu sampai benar-benar bersih. Setelah itu, ikan dibumbui dan dimarinasi kurang lebih 30 menit biar bumbunya meresap maksimal. Kalau sudah, bandengnya dikukus dulu sampai setengah matang sebelum lanjut ke proses presto berikutnya. Nah, agar awet bandeng yang sudah dipresto dikemas rapih lalu dipres agar tahan lama. Ini dia bandengnya sudah jadi cocok dijadikan oleh-olah untuk keluarga karena tahan 4 bulan gusi. Selanjutnya sesi wawancara ya guys dengan ownernya. Sebelumnya saya mau bertanya nama ibunya siapa nggih? Bu Ani Ristiani Amira. Oke, salam kenal nggih Ibu Nggih. Ani. Kami di sini mau melakukan penelitian kewirausahaan. Jadi nama usahanya ini Bandeng Patera nggih Bu. Kalau boleh tahu kenapa namanya Bandeng Patera? Sejarahnya itu bagaimana? Sejarahnya Bandeng Patra ya. Ya. Bandeng Patra itu berawal kita memproduksi, pertama kita nggak memproduksi bandeng sih, kita cuma dari bandeng, kita olah daged bandeng waktu itu. Jadi kita sebelumnya pertama malah nggak produksi bandeng presto. Jadi kita kenapa memilih nugget bandeng itu waktu itu kan saya punya anak kecil. Jadi waktu itu usia anak saya yang nomor 1 SD, yang 2 kelihatannya TK. Terus kita yang nomor 3 masih balita itu. Saya karena kita awalnya dari orang Pati, orang Juwana, di sana kan penghasil bandeng. Bandeng Juwana itu nama tempat sih, nama daerah gitu. Tapi memang kalau tambaknya memang nggak bau lumpur, bandengnya dihasilkan kayak gitu. Jadi olah ikan bandeng itu saya lihat di Solo belum ada yang bentuk nugget, sosis, rolade kayak gitu. Adanya kan cuma bandeng presto aja. Terus saya coba untuk bawa bandeng dari Juwana ke sini. Ya, kita olah tuh bandeng menjadi nugget. Nah, kenapa buat nugget itu pertama kita memang untuk keluarga dulu. Jadi memang kita kan ibu-ibu ya. Jadi anak-anak saya itu termasuk anak yang nggak toleran tentang pengawet. Alergi lah kalau untuk sama MSG, awet, kayak nugget yang di pasaran itu kan. Terus saya itu pengen itu di sana ada memang pengusaha yang bandeng buat kayak gitu. Nah, kenapa enggak saya mencoba buat. Nah, buatlah nugget, salah satu pertama nugget. Jadi buat nugget waktu itu 3 jenis. Jadi steak, bulat, sama kaki naga yang ada pegangannya itu. Untuk percobaan anaknya dulu. Anaknya suka enggak? Jadi belum jualan. Terus anaknya suka, barulah kita keluar ke teman-teman sekolah anak-anak kita. Kasih ya sambal ke ibu-ibu. Oh enggak, ini aku pesan lah. Berawal dari situ keluar ide untuk jualan. Nah udah jalan, baru beberapa tahun ke depan mencoba bandeng presto. Patra berawal karena kita punya 4 putra. Jadi aslinya 4 putra enggak 1 putri, tapi kan itu juga putranya kan namanya. Nah, mungkin putri-putra kita ya. Makanya saya ya udah pengennya nanti 4-4-nya ini bisa meneruskan. Yang pertanyaan bandeng Patra itu. Itu udah sejak kapan? Mulai kita startnya sih ngadain 2014. Tapi sebelumnya kita sudah tapi belum style banget lah gitu. Jadi tapi kita memang terus sepakat untuk menandainya itu 2014. Tapi sebelumnya sudah jalan mulai. Sekitar 11 tahun yang lalu ya. Kira-kira modal awal yang dikeluarkan itu berapa Bu? 500.000. Hanya 500.000. Kita modal seadanya karena sudah punya kulkas 2 pintu. 500 jalan. Terus sama suami dimodalin lagi karena dia jalan kan. Beliin freezernya masih nggak tak jual walaupun sekarang udah nggak bisa dipakai. Karena kenangan. Ya, freezernya sekarang itu 1 pintu. Terus beli lagi soke 1. Soke 1 itu ditaruh ruang tamu. Jadi nggak malu kita itu. Jadi ruang tamu itu dikasih freezer 1 sama kursi tamu sama soke 1. Dalam menjalankan usaha kan nggak mungkin mulus ya Bu. Pasti ada lika-likunya. Nah, kalau boleh tahu kendala apa aja selama menjalankan usaha Bandeng Patra ini? Kalau dari manusia kita dicemooh juga nggak enak lah, itulah di harganya mahal lah gitu. Kalau kita udah kebal sekarang. Kalau bahan baku kita pernah ngalamin pengiriman itu saya ambil sendiri dari sini jam 10 sampai pagi, sini jam 10 malam. Bawa mobil sendiri. Coba bisa bayangin ke Pati sana bawa mobil, waktu itu kita nyuplai rumah sakit 2.
terus apa ya istilahnya, ya kita harus berjuang sendiri, harus mengambil barang sini dari sana ke sini sehari. Jadi kabar ini ada bandang, kalau musim hujan gini kelangkaan bahan baku. Bapak Ibu kan tepi pantai kan, Iya. ke arah sana itu penelayan yang kulinya itu kan harus pakai ini, pakai motor, atau kalau om saya dulu pakai sepeda. Dan sepedanya kalau sepeda kebo itu kan kuat, bandengnya dikasih bocor kanan kiri. Kalau sekarang mungkin sudah pakai motor, tapi silakan tanahnya asing ya. Itu kalau hujan terus kan nggak bisa. Agak susah ya Bu kalau di musim hujan kayak Iya, gini. ya itu tadi jalannya kan licin. Aksesnya ya, Iya. jalannya licin. Ya, ke arah tambak sana. Banyak yang mencemooh, membanding-bandingkan Iya. mahal, terus kayak tadi kendalanya juga kalau musim hujan aksesnya susah. Nah itu jenengan cara mengatasi kendala-kendala tersebut tuh gimana? Kalau saya sih tanggapi dengan santai aja. Kalau untuk bahan baku yang memang harus sabar, bisa nunggu. Kita kan sebelumnya kita harus tahu, oh kita harus perkiraan bulan ini. Kita sebelumnya udah pada stok gitu loh. Jadi jangan sampai kita supplier ke istilahnya rumah makan. Saya kan supplier rumah makan juga, dan apa dulu kan sekarang juga udah masuk itu. Jadi ya kita harus stok sebelum kayak istilah masa-masa kayak gini kan. Untuk pelanggan sendiri biasanya belinya online apa offline? Bu? Online dan offline. Oh online. Ya, kan kita sudah online offline dari dulu. Berarti ada Instagramnya gitu ya? Ada. Bisa di follow nanti. Siap Ibu. Penghasilan per bulan atau per harinya itu sekitar berapa Bu kalau boleh tahu? Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa gaji karyawan. Kalau awal kita masih tombok kan. Ada nggak sih Bu tips yang bisa dikasih ke kita gimana jadi pengusaha yang baik? Modalnya sih ya itu tadi, pertama harus jujur. Nah, jujur, konsisten, tidak gampang menyerah. Konsisten maksudnya tahu, tetap di satu itu dulu, jangan pindah-pindah produk. Kalau kan ada kan itu usaha, ini musim ini buat ini, musim ini buat ini. Nah, kalau saya enggak, dari dulu tetap saya pakai ini. Jadi saya potong, ya itu tadi pertama jujur, amanah. Kalau memang ini barang nani ya kepercayaan pelanggan gitu loh. Jadi kita jaga. Produksinya sendiri tuh mungkin bisa dijelaskan kayak pertama tuh kayak gimana? Apa? Bentuknya. Bantu Presto. Oke. Bantu Presto datang, dikirim dari pagi kan. Itu kalau pengiriman kan malam. Malam pagi kita bersihkan. Terus dicuci dengan air mengalir. Terus kita proses pembuahan, dibumbuin. Kalau kita dibumbuin memang nggak cuma garam aja. Kita pakai rempah-rempah. Karena masalah satu saya usaha, saya pengennya ada manfaat untuk orang lain. Gitu. Jadi saya jualan itu pengen dapat uang, nggak mungkin jualan pengen dapat uang. Nah dari uang itu kita bisa sedekah. Orang perempuan kan kalau kita bisa sedekah sendiri kan lebih enak kan, gitu. Nggak harus minta sama suami. Nah, itu cita-cita saya waktu itu gitu. Jadi saya pengen usaha sendiri, dapat uang sendiri karena saya pengen bisa bersedekah dengan uang saya sendiri. Ya harus kita minta izin sama suami. Alhamdulillah sudah cukup Bu informasinya tentang Bandeng Patra ini. Terima kasih banyak atas waktu dan juga ilmunya yang sudah diberikan.